Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update keadaan market kripto, khususnya memang kemarin market kripto ini sempat down gitu ya. Bitcoin kita lihat sempat turun ke 39.000. Nah, kita lihat nanti apakah secara teknikal kita sudah masuk bearish ataupun nanti juga ada beberapa pengumuman juga yang harus kita perhatikan di minggu ini kira-kira ya. Mungkin ini akan ada efek terhadap pergerakan market kripto juga. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu juga, bisa bantu dengan share videonya, like dan support gitu ya. Thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kali ya. Nah, kita coba update keadaan market kripto hari ini. Jadi yang sempat kita bilang juga, yang sempat kita mention, di mana Bitcoin ini sempat turun ke $39.000 di beberapa jam yang lalu gitu ya. Tapi kita lihat hari ini sudah sempat naik ke 42.000. Jadi artinya di bawah ini banyak yang beli juga, demand-nya masih ada istilahnya ya. Dan ini Bitcoin sempat naik ke 42.000, tapi untuk altcoin atau koin-koin lain gitu ya, kripto-kripto lain, banyak yang masih melempem, istilah mereka kurang performing gitu ya. Sempat kena efek juga terhadap Bitcoin koreksi, tapi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, masih ada beberapa, tapi sedikit sekali. Kita lihat seperti Near Protocol, Rose, Oasis Network ini naik 14%, naik 10%, Atom juga naik 7%, tapi sisanya ya banyak yang hanya naik sedikit dan lebih banyak yang koreksi atau mengalami merah gitu ya. Kalau kita lihat dari crypto bubbles untuk yang lebih enak visualnya gitu ya, kita bisa perhatikan nih, rata-rata memang merah, yang hijau itu hanya sedikit sekali. Nah, kita coba cek untuk crypto Fahrenheit Index juga. Untuk Fahrenheit Index kita di level 21, jadi bisa dibilang ya belum membaik juga. Kita masih dalam fear karena masih banyak yang wait and see, menunggu kepastian juga gitu ya. Apakah Bitcoin bisa naik ataukah kita malah lanjut turun. Nah, ada satu pengumuman yang saya mau mention juga, karena ini belum kita sempat mention di beberapa video terakhir ya waktu kita update, yaitu adalah di sini untuk minggu ini ya. Minggu ini ada pengumuman Consumer Price Index, atau bisa dibilang banyak yang refer ini sebagai inflasi juga gitu ya. Kita mau lihat nih kira-kira inflasi di Amerika bagaimana. Kenapa efek? Karena ya banyak yang menjadi patokan. Jadi inflasi di Amerika itu menjadi patokan, cukup penting juga, dan pengumumannya itu di minggu ini. Nanti tanggalnya saya kasih juga, tapi ini cukup penting, Consumer Price Index. Kita kalau lihat dulu ya, on a year-over-year basis, jadi ini dari tahun ke tahun istilahnya ya. Consumer prices likely surged by 7.1% in December. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 kemarin, salah satu yang menjadi faktor utama Federal Reserve misalnya mau cepetin tapering ataupun bagaimana nih secara makroekonomi gitu ya, itu karena inflasinya yang besar sekali, yang tinggi sekali. Itu paling tinggi dari 30 tahun terakhir. Istilahnya itu gambarannya. Jadi tinggi sekali. Makanya ini Federal harus bikin action, Federal Reserve atau Central Bank Amerika. Ya, jadi kalau misalnya ekspektasi dari pengamat makro juga gitu, karena saya bukan expert, kalau dari pengamat makro, mereka bilang juga bahwa ini akan tetap naik, tapi mungkin kenaikannya ini akan lebih minimal. Jadi naiknya dari 6,8% ke 7,1%. Jadi kalau menurut saya ini kalau misalnya sesuai ekspektasi market, oke, dia tetap naik, tapi naiknya nggak terlalu besar, bisa dikontrol. Nah, itu adalah salah satu good sign atau salah satu tanda yang bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata lebih tinggi, misalnya 7,5% atau 8%. Nah, ini akan membuat market lebih panik lagi. Apakah Bitcoin bisa turun? Apakah saham bisa turun? Istilah saham di Amerika, ya mungkin ada possibility gitu. Karena kan tidak sesuai ekspektasi istilahnya. Jadi ini penting. Kalau teman-teman mau tahu tanggalnya, ini tanggalnya ya. Schedule of release for the Consumer Price Index itu tanggal Desember 2021. Sorry, ini untuk bulan Desember itu di tanggal Januari 12, 2022. Jadi ya di tanggal 12 Januari gitu ya. Of course ini waktu Amerika gitu ya, waktu di Amerika. Nah, kita sekarang coba aja ke Bitcoin. Kita nggak usah bahas terlalu makro. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin, ini dari Silver Clementi, salah satu analis Bitcoin juga. Dia bilang potentially promising. Ini dia bahas pada saat Bitcoin turun nih kemarin. Kalau teman-teman perhatikan dari chartnya sendiri, ini Bitcoin sempat turun ke 39.000 ya, turun ke bawah. Ini ada candle besar nih, wick candle besar. Artinya demand di bawah ini cukup banyak. Tapi nanti kita lebih detail lagi untuk di teknikalnya kita ya. Kita cek dulu leverage yang sering kita bahas juga, di mana leverage ini masih tinggi. Teman-teman bisa perhatikan di sini leverage masih tinggi, dan kemarin itu walaupun kita turun nggak ada yang ke flush out istilahnya ya. Kalau leverage tinggi bagaimana? Leverage tinggi mungkin volatilitas di market ini akan, ekspektasinya tuh akan cukup tinggi, istilahnya seperti itu ya. Jadi kurang begitu bagus sih kalau menurut saya untuk di market. Kalau kita lihat dari kemarin kita sempat mention ini di tanggal berapa nih? Tanggal Desember nih, 3 Desember kalau teman-teman perhatikan, ini kita ada leverage-nya, estimate leverage ratio untuk Bitcoin-nya ya, kita mengalami penurunan cukup drastis kan. Nah, ini artinya kita ada reset sedikit. Tapi kalau kita perhatikan untuk yang kemarin di tanggal misalnya tanggal
terakhir ya, 10 Desember ini kita turun, tapi turunnya nggak terlalu curam istilahnya ya, jadi ya normal-normal aja. Tetap ekspektasi ini mungkin akan ada terjadi flush out seperti yang sebelum-sebelumnya kita terjadi di bulan mana nih, di bulan November, di bulan Mei gitu ya. Di sini kita bisa perhatikan pergerakannya penurunan tajam. Nah, kita coba cek juga ini untuk exchange Bitcoin long atau short ratio. Ini jadi kita untuk secara futures. Jadi gambaran kira-kira ini lebih banyak orang yang buka posisi Bitcoinnya tuh short atau Bitcoinnya long. Kalau teman-teman long itu artinya buy low, jadi kita beli di bawah, jualnya di atas. Itu normalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau short itu kebalikannya, kita belinya di atas, kita hope untuk harganya untuk turun gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang, memang market ini rata-rata dalam short term time frame ya, 1 jam terakhir lebih banyak yang short. Mungkin ini perspektif market sudah cukup bearish, tapi ini yang kita mau juga sebenarnya, karena di saat ekspektasi market bearish itu biasanya reversal itu terjadi ya. Hampir yang sama, kita kalau lihat market lagi naik, banyak yang naik terus tiba-tiba turun gitu ya. Ini juga hampir sama. Kalau misalnya semua ekspektasi market sudah turun, mungkin kita sudah near the bottom atau kita sudah hampir mau reversal. Itu sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, kita coba lihat untuk Bitcoin USDT-nya bagaimana. Nah, ini yang saya mau mention juga nih. Kita lihat ke time frame kecil 1 jam gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan nih kemarin ya. Jam berapa nih? Jam 9 WIB kayaknya. Jam 9 WIB kita lihat kita turun ke bawah. Teman-teman bisa perhatikan ini di bawah 40.000 nih. Turun ke di bawah 40.000. Sempat kita lihat find support. Memang kita sudah mention di time frame 1 harinya. Di time frame 1 harinya. Nah, kita kalau perhatikan di sini, memang kita sempat mention di sini tuh menjadi support, ada support untuk Bitcoin. Dan ini bounce juga di supportnya. Tapi kalau kita lihat di zoom dalam time frame 1 jam, teman-teman bisa perhatikan di mana volume ya. Teman-teman perhatikan volume pada saat kita turun ya. Pada saat kita turun, volume itu besar sekali. Ini volume belinya. Dan ini artinya apa? Artinya di bawah sini, di bawah 40 ribuan, demand-nya tuh besar gitu ya. Dan ini memang sesuai dengan analisa kita sebelum-sebelumnya juga. Kita kalau teman-teman familiar dengan grafik ini, chart ini dengan VPVR-nya, dimana kalau kita lihat di sini di bawah 40.000, teman-teman bisa perhatikan ini volumenya tuh cukup besar gitu ya. Artinya memang demand-nya tuh di sini, orang-orang mau harga murah gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun di bawah, kalau saya rasa ya, kalau misalnya Bitcoin turun ke 35.000 atau 37.000, ini banyak orang yang bakal buyback juga. Mungkin institusi-institusi itu menunggu harga yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Jadi ya secara demand ini masih ada. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama tadi yang tentang inflasi itu secara makronya. Kalau secara teknikalnya sebenarnya ada possibility, ini gara-gara kita turun, ada possibility kita akan ada relief rally juga, karena kita udah bisa dibilang belum ada reversal gitu ya. Mungkin kita ada relief rally sedikit, kita turun ke bawah, mungkin kita bisa naik sedikit. Nah, nanti di sini kita bisa melihat nih apakah Bitcoin-nya bisa kembali naik meneruskan kenaikan ataukah kita malah turun gitu ya. Tapi saya masih belum mau take action dulu, karena dengan yang ini nih di tentang consumer price index atau inflasinya yang tadi baru kita mention gitu ya. Jadi masih menunggu. Tapi ya itu beberapa level yang harus kita perhatikan. Nah, ada satu indikator lagi sih sebenarnya, yaitu adalah ini. Kalau teman-teman pakai moving average 50 dan moving average 200 ya, teman-teman bisa perhatikan di sini yang kita sering mention golden cross ataupun dead cross. Kalau dead cross artinya itu nggak terlalu baik juga ya. Sempat kita perhatikan di sini kita terjadi dead cross di bulan Juni, terjadi golden cross di bulan September. Nah, ini kita ada potensial nih, kita bisa membentuk dead cross. Mungkin kalau misalnya terjadi dead cross, bisa dibilang mungkin Bitcoin ini relatif akan sideways dulu sih. Selama ya bisa dibilang sideways atau mungkin koreksi sedikit ke 37.000 atau 35.000 baru bisa naik lagi. Selama beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan gitu ya, baru nanti kita bisa make another golden cross lagi untuk naik lagi kembali melanjutkan buruan. Itu sih pendapat saya ya. Apakah Bitcoin bisa ke 20.000 atau ke 10.000? Kalau menurut saya sih, kalau kita lihat dari price action sebelumnya ya, ini kenaikan Bitcoin sebenarnya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya lebih seperti naik anak tangga gitu ya. Jadi bukan parabolic movement, ini lebih stabil gitu ya, naiknya pelan-pelan. Jadi kalau saya rasa kalau mau turun pun turunnya juga akan pelan-pelan gitu ya, kecuali ada sesuatu besar yang terjadi, misalnya seperti yang di Maret 2020, pandemic dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa black swan event lah istilahnya. Tapi kalau untuk sekarang sih sebenarnya masih aman-aman aja sih gitu ya. Kita lihat juga di sini supportnya kuat gitu ya, di support 40.000. Jadi kira-kira itu. Lalu ya, kalau untuk sekarang bagaimana? Kalau saya lihat ini sebenarnya Bitcoin ini saya lebih gunakan sebagai patokan aja sih. Jadi kita lihat Bitcoin, apakah Bitcoinnya bisa reversal ataukah Bitcoin koreksi ke bawah lagi.
Nah, kita lihat menjadi patokan untuk apa? Untuk melihat pergerakan altcoins gitu. Teman-teman bisa perhatikan altcoin ini banyak yang performingnya, beberapa altcoin yang performanya cukup bagus gitu. Teman-teman bisa perhatikan seperti ICP ini naik 23% dalam 1 minggu terakhir. Perlu diperhatikan bahwa ini di saat Bitcoin turun gitu ya. Ada Chainlink juga yang sempat kita rekomendasikan di bulan Januari, karena memang saya lihat ini dia juga bagus nih Chainlink performance-nya. Ya tapi rata-rata turun. Tapi kalau kita lihat dari 30 hari terakhir masih banyak. Kita lihat dari sini. Ada naik 61%, Harmony, Cosmos, Atom, Phantom, Chainlink, Rose, Secret, dan lain-lain. Ini naiknya ya cukup lumayan di saat market crypto ya bisa dibilang konsolidasi atau Bitcoinnya lagi mengalami downtrend. Kita masih menunggu kapan dia bisa reversal atau enggak. Jadi itu sih ya. Jadi ini perhatikan aja untuk dead cross-nya sendiri. Kalau misalnya kita bisa estimate, kalau misalnya teman-teman bisa mau lihat, ini mungkin kita bisa lihat dari seperti ini ya. Kita tarik garis, kita lihat seperti ini, lalu kita tarik garis lagi di sini. Nah, kira-kira ini mungkin di tanggal 14 Januari, mungkin ini momennya. Tapi kalau misalnya ternyata Bitcoin naik ke atas gitu ya, another possibility adalah kalau Bitcoin naik gitu ya, berarti kan ini moving average-nya akan bounce, bisa aja terjadi bounce aja gitu ya. Dan ini cukup bagus juga seperti ini. Tapi kembali lagi, ini untuk dead cross atau golden cross ini adalah lagging indicator, bukan leading indicator. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Jadi dia melihat dari price actionnya dulu baru indikatornya gitu ya, bukan leading indicator. Jadi kira-kira itu. Kembali lagi, ini saya harus disclaimer on juga, tapi kalau teman-teman suka video ini, do your own research juga, and jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe. Itu saja video dari saya untuk sekarang, and see you in the next video. Bye bye.